Bumi bergetar, bangunan bergoyang, banyak nyawa melayang. Pada tanggal 28 Maret 2025, gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Myanmar Tengah, meninggalkan kehancuran yang luar biasa. Pusat gempa, dekat Mandalay, menjadi titik pusat bencana yang menggema di seluruh negeri. Rumah sakit, dan tempat ibadah hancur menjadi puing-puing. Kuil-kuil kuno, simbol warisan budaya Myanmar yang kaya, runtuh di bawah amukan alam. Akibatnya adalah kekacauan. Udara yang dipenuhi debu tebal menyelimuti reruntuhan. Orang-orang yang terluka berteriak minta tolong. Suara mereka nyaris tak terdengar di tengah deru beton dan logam yang bengkok. Getaran terasa di seluruh negeri, menebar ketakutan kepanikan dari Yangon hingga desa-desa terpencil. Saat debu mulai reda, gelombang horor baru melanda Myanmar. Junta militer, tak tergoyahkan oleh penderitaan yang luar biasa, melancarkan serangan udara. Dalam beberapa jam, langit di atas wilayah Sagaing dan Shan dipenuhi deru jet tempur. Bom-bom dijatuhkan di daerah sipil, menargetkan masyarakat yang sudah terguncang akibat bencana. Desa Chong-o di wilayah Sagaing menjadi saksi bisu kebrutalan junta. 2 wanita kehilangan nyawa mereka, dan 7 lainnya luka-luka dalam serangan udara yang mengubah rumah mereka menjadi lautan api. Tindakan junta mengirimkan gelombang kemarahan dan ketidakpercayaan di seluruh dunia. Setiap jam berlalu membawa tugas suram untuk memperbarui jumlah korban tewas. Per 31 Maret 2025, lebih dari 2.000 jiwa melayang, setidaknya 3.900 terluka, dan 270 orang belum ditemukan. Angka-angka ini bukan hanya statistik. Mereka mewakili impian dan masa depan yang hancur. Di antara kisah-kisah yang paling memilukan, adalah kisah lebih dari 700 jemaah muslim yang tewas ketika masjid runtuh saat salat Jumat. Gempa bumi terjadi pada saat berkumpulnya komunitas, mengubah tempat ibadah menjadi kuburan. Orang tua, anak-anak, dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya sangat rentan. Jumlah korban sebenarnya mungkin tidak akan pernah diketahui sepenuhnya, terutama di daerah-daerah terpencil. Komunitas internasional bereaksi dengan ngeri dan kecaman atas tindakan junta. Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tom Andrews, mengecam serangan udara itu sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Menteri Luar Negeri Singapura menyerukan gencatan senjata segera, mendesak junta untuk memprioritaskan pengiriman bantuan. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara Asia mengumumkan paket bantuan darurat. Namun, kekhawatiran tetap ada tentang kesediaan junta untuk mengizinkan bantuan mencapai mereka yang paling membutuhkannya. Terlepas dari tantangan tersebut, komunitas internasional tetap berkomitmen untuk mendukung rakyat Myanmar. Gempa bumi memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah di Myanmar. Kebutuhan yang paling mendesak adalah perawatan medis, tempat tinggal, makanan dan air bersih. Rumah sakit, yang sudah kekurangan peralatan, didorong ke ambang kehancuran. Persediaan medis sangat kurang, dan kekurangan tenaga terlatih menghambat upaya. Kamp-kamp pengungsian dengan cepat menjadi penuh sesak dan tidak sehat, dengan risiko wabah penyakit yang membayangi. Rohingya dan komunitas minoritas lainnya, yang sudah menghadapi diskriminasi, kesulitan mengakses bantuan dan dukungan. Bahkan dalam menghadapi tragedi yang luar biasa, ketahanan dan kasih sayang tetap bersinar. Pemadam kebakaran lokal dan organisasi masyarakat, termasuk yang pertama merespons. Mereka bekerja tanpa lelah, menggunakan alat apapun yang mereka temukan untuk menggali puing-puing. Bantuan internasional mulai berdatangan, membawa persediaan medis, tenda, selimut, dan makanan yang sangat dibutuhkan. Negara-negara seperti India, Amerika Serikat, dan lainnya menjawab panggilan bantuan. Tim penyelamat Tiongkok, yang dilengkapi dengan alat berat, bergabung dalam upaya membersihkan puing-puing, dan mencari korban selamat. Kisah-kisah harapan muncul, seperti seorang nenek dan 2 cucunya yang ditarik dari reruntuhan setelah 15 jam.
Platform media sosial menjadi jalur kehidupan, memungkinkan orang untuk terhubung dengan orang yang dicintai, dan mengordinasikan upaya bantuan. Gempa bumi di Myanmar adalah pengingat nyata akan kemanusiaan kita bersama dan tanggung jawab kolektif. Rakyat Myanmar membutuhkan lebih dari sekadar doa kita, mereka membutuhkan dukungan nyata kita. Komunitas internasional harus meminta pertanggungjawaban junta dan memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus memperkuat suara para korban dan tetap menyoroti Myanmar. Kita harus menuntut diakhirinya kekerasan dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Mari kita berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar, menawarkan dukungan dan komitmen teguh kita terhadap keadilan dan kasih sayang.